Saya ada di kedutaan, di residen Kedutaan Besar Republik Indonesia di Meksiko, bersama Bapak Cepi, Duta Besar Indonesia di Meksiko. Saya akan interview beliau mengenai Meksiko dan Kedutaan Besar Indonesia di Meksiko. Selamat sore Pak Cepi, apa kabar Pak? Selamat sore Pak Ngurah, baik. Ya, selamat datang di Wisma KBRI Mexico City, Wisma Duta Besar di Lomas di Chapultepec. Ceritakan sedikit Pak mengenai tugas dan apa yang terjadi di Indonesia, di Meksiko, dan hubungan kita dengan Meksiko juga. Ya, Meksiko ini negara yang menurut saya sangat menarik ya, karena Meksiko ini yang mungkin kalau dilihat dari teman-teman di Indonesia tidak seperti berbahaya, atau yang tanda kutip orang sering mengatakan bahwa negara yang tingkat kriminalnya tinggi. Tapi Pak Ngurah lihat sendiri kan, Meksiko orangnya ramah-ramah, kemudian baik begitu. Hubungan Indonesia dengan Meksiko sudah cukup lama, sudah hampir 70 tahun. Tahun depan masuk tahun ke-70. Dan hubungannya sangat erat Pak, sangat erat. Terutama di era reformasi setelah tahun 2000. Memang dulu zaman sebelum tahun 70-an begitu erat. Nah, kemudian kelihatannya setelah tahun 70-an sampai 2000 ini sebelum reformasi agak kurang erat. Tapi kemudian setelah tahun 2000 kembali lagi menjadi lebih erat. Hubungan diplomatik ini sudah dibuka sejak zamannya Bung Karno. Jadi memang Bung Karno itu yang menginisiasi pertama kali hubungan dengan Meksiko. Dari satu-satunya negara di ASEAN hari ini yang hubungannya terlama dengan Meksiko itu Indonesia, Pak Ngurah. Jadi menurut saya Meksiko adalah negara yang sangat luar biasa baiknya. Kemudian Meksiko mempunyai berbagai seni dan budaya yang bisa kita eksplor. Kemudian dari sisi ekonomi juga banyak hal yang bisa kita kerjasamakan. Dari sisi hubungan politik kita tidak pernah bermasalah dengan Meksiko. Saling mendukung, saling membantu satu sama lain. Meksiko sementara ini mengetahui Indonesia adalah negara besar ya. Dari pekerjaan ya hari ini saya lebih banyak mendorong kerjasama di ekonomi. Kerjasama di ekonomi dan kerjasama di budaya dan pendidikan. Dua stressing ini yang kita lakukan hubungan antara Indonesia dengan Meksiko. Gitu Pak Ngurah. Pak, ceritakan sedikit mengenai patung Bung Karno. Ya, jadi secaranya patung Bung Karno ini sebenarnya sudah diinisiasi oleh pemerintah Meksiko sebelum ini. Nah, pada era waktu itu dubes sebelum saya melakukan komunikasi, ditawari oleh pemerintah Meksiko karena memiliki hubungan yang baik di tahun 50-an, akhir 50-an, maka itu ingin dikembalikan lagi hubungan itu. Hubungan kedekatan ini ingin dikembalikan lagi. Meksiko sangat mendambakan, sangat terkesan dengan kehadiran Bung Karno. Pemimpin Asia satu-satunya yang datang ke Meksiko selama 3 kali berturut-turut setiap tahunnya itu hanya Bung Karno. Jadi maka pada waktu itu ditawarkan di era sebelum saya. Nah, kemudian dibuatlah patung Bung Karno. Tetapi ketika Pak Dubes yang lama mau memasang, terjadilah persoalan di dalam negeri Meksiko. Nah, sehingga tertunda gitu. Nah, kebetulan ketika saya sampai 2019 diminta oleh Ibu Menko PMK pada waktu itu Ibu Puan Maharani, Mas tolong segera diselesaikan itu. Maka saya selesaikan sebelum pada waktu itu Ibu Menko selesai masa menjabat. Jadi akhirnya ya puji Tuhan, alhamdulillah Pak bisa terlaksana, ada patung Bung Karno. Bagus lah, dia satu-satunya di Amerika ya, ada patung satu-satunya di Amerika ya betul. Dan sedikit Pak mengenai pariwisata, gimana mengenai turis Meksiko untuk datang ke Indonesia? Meksiko sebelum COVID Pak itu meningkat terus ya. Apalagi ke Bali Pak Ngurah, sangat luar biasa ke Bali itu. Dari waktu saya datang itu sudah di angka sekitar 10 ribuan. Dalam kurun waktu 1 tahun sebelum COVID 2019 kami melakukan kerjasama dengan berbagai travel, meningkatlah hampir 4.000. Jadi hampir 14.000. Jadi
2019 sampai dengan Januari Februari itu hampir 14.000 wisatawan Meksiko datang ke Indonesia. Nah kemudian datanglah COVID. Nah, sejak itu tidak pernah ada orang Meksiko datang ke Indonesia. Nah sekarang kita kembali mengumumkan kepada pihak Meksiko bahwa ke Indonesia sudah buka. Persoalan yang ada sekarang ini kan kalau ke Indonesia itu tidak bisa langsung Pak, nggak ada direct flight ya. Harus mampir Jepang, mampir Korea, mampir China gitu. Nah kami mencoba memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat Meksiko agar kalau datang itu jangan cuma sampai Korea dong, sampai Cina dong, lanjutin dong ke Indonesia gitu loh. Nah barulah mereka mengenal, oh Indonesia, terutama Bali. Bali sudah dikenal. Jadi Bali itu sudah dikenal di Meksiko itu sejak tahun 30 Pak. Oh ya. Ya, dulu itu ada salah satu pelukis atau seniman terkenal. Ya, itu yang menemukan Bali. Ya. Maka mereka membuat buku Bali. Ya. Gitu ya, The Island of Bali. Ya. Itu dibuat oleh mereka, oleh Covarrubias namanya. Covarrubias. Itu tahun 30. Terkenal di Indonesia Pak itu. Ya, nah itulah terkenalnya Bali Pak di sini dari tahun 30. Ya. Nah, jadi mereka tuh tahu Indonesia itu Bali sampai hari ini. Nah, kami coba ya sudahlah, kami tidak mau merubah image itu dulu. Yang penting datang dulu ke Indonesia. Atau Bali juga di Indonesia kan. Biasanya nanti dari situ mereka kemana-mana, ke Papua, ke Sulawesi, kemana gitu. Tapi kita ajak mereka ke Bali. Rupanya Pak CP ini tidak asing di Bali karena beliau ini adalah keponakannya Bapak Franz Siddhartha. Franz Siddhartha adalah yang mempunyai Merdeka Tour di Bali, dan Pak Franz ini Pak CP ini pernah belajar tari baris di Bali Pak ya. Itu. Jadi dulu tuh waktu masih kecilnya Pak Ngurah, saya itu dititipin sama orang tua saya, kamu tuh harus bisa belajar tarian. Maka kemudian waktu itu ayah saya menitipkan saya ke Pak Franz di Bali itu. Pak Franz ini kebetulan orang yang sudah lama berkecimpungan di pariwisata. Akhirnya saya belajar tari Bali Pak di situ. Tari baris itu berdua sama adik saya itu. Saya bilang laki-laki suruh belajar tari Bali, tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah saya senang gitu belajar tari. Sampai sekarang aja saya masih ingat gerakan-gerakannya. Kalau dengar lagunya itu masih ingat gitu. Meskipun udah nggak bisa lagi menggerakkan, tapi saya ingat gitu tarian-tarian itu. Cuman satu tarian sih waktu itu, ada satu lagi tarian apa ya waktu itu, saya lupa namanya tarian. Tapi yang stressingnya memang waktu itu di Bali. Di rumahnya Pak Franz itu saya tinggal. Tari baris Pak ya. Ya tari baris. Tari baris. Nah ini sedikit tadi sekelumit pembicaraan kita mengenai hubungan Meksiko dan Indonesia, dan Bali itu sudah terkenal dari tahun 30-an. Demikian mungkin, sampai ketemu lagi. Bye bye. Ya, Terima kasih Pak.